teman-teman, subscriber setia channel spesial horor yang tentu saja selalu Mimin bangga-banggakan. Terima kasih buat support, dukungan, dan doa kalian. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter Simpleman yang berjudul Para Penghuni Pabrik Gula. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Di selatan ada sebuah gerbang tua. Tempatnya agak menjorok ke dalam dari sebuah gang kecil persis di samping pemakaman. Tempatnya sudah ditumbuhi rumput liar dan sudah tidak terawat. Tempat ini tidak pernah dilalui lagi. Alasannya karena sektor sebelah sini sudah tidak aktif. Tetapi alasan sebenarnya sektor ini tidak pernah dilalui lagi adalah karena tempat ini biasa orang kampung panggil dengan sebutan kuburan jaran. Tempat di mana mereka, wanita yang konon bertubuh cacat, sering menampakkan diri. Dia yang memiliki kaki seperti kuda. Bila ada yang pernah nonton film Kuntilanak yang dibintangi oleh Julie Estelle, ada penggambaran sebuah makhluk wanita tua berkaki kuda. Sebenarnya penggambaran itu adalah penggambaran dari sebuah makhluk Jawa kuno yang aku tidak bisa menyebut namanya, yang dahulu sering muncul meminta tumbal. Sosoknya memang berwajah wanita tua, hanya saja di bagian bawah perutnya tumbuh dua kaki kuda yang membuat makhluk ini ketika berjalan harus menyeretnya. Dulu sebelum tempat ini ditinggalkan, ada sebuah cerita dari salah satu karyawan yang bekerja di pabrik gula ini. Sebut saja namanya adalah Pak Anto. Beliau bertugas memeriksa pipa yang membentang dari sektor A ke Z. Dan mau tidak mau, ia harus berkeliling hampir memutari gedung dan setiap kali lewat kuburan jaran, Pak Anto seringkali mendengar suara kersak. Namun, ketika dicari, tidak ada. Hal itu terjadi berhari-hari, tepatnya ketika Pak Anto shift malam. Malam ini, Pak Anto harus berkeliling lagi untuk memeriksa pipa. Dan ketika ia memandang jauh lokasi kuburan jaran, wajahnya seperti enggan melewatinya. Namun, ia memiliki tanggung jawab pekerjaan. Meski enggan, Pak Anto akhirnya memeriksa satu persatu pipa sembari menunggu suara yang beberapa hari ini menemaninya. Meski tanpa wujud itu, tetapi malam ini berbeda. Suasana saat itu lebih hening dari biasanya dan itu justru membuat Pak Anto merasa tidak nyaman. Sayup, sayup. Bukan suara terseret yang Pak Anto dengar, melainkan suara wanita menangis. Orang normal mungkin akan lari bila mendengar suara itu. Namun Pak Anto malah mencari di mana sumber suara itu berasal. Rupanya, suara itu berasal dari gudang tua tepat di sebelah timur gedung. Pak Anto pun mendekatinya, sembari memasang tajam telinganya. Bermodalkan senter, beliau memeriksa reruntuhan yang memiliki pencahayaan buruk itu. Suara tangisan itu sangat memilukan. Setidaknya, itulah kesaksian Pak Anto yang mengalami kejadian saat itu ketika bercerita ke rekan-rekannya. Nihil, Pak Anto tidak dapat masuk ke gudang karena terkunci. Namun dari sayup-sayup suaranya berasal dari dalam gudang. Karena penasaran, Pak Anto berusaha memanggil, apakah benar ada seseorang yang terjebak di dalam gudang. Alih-alih mendapatkan jawaban, Pak Anto malah mendengar tangisannya semakin membuat bulu kuduk berdiri. Ngeri bercampur penasaran.
Rupanya membuyarkan logika Pak Anto. Ia mencoba mencari jalan termasuk memanjat plafon dari pohon di samping gudang. Di sanalah Pak Anto melihat apa yang ada di dalam gudang. Kegelapan dengan pemandangan kayu dan barang-barang tua yang berdebu. Namun Pak Anto belum mau turun. Ia menyinari keseluruhan tempat itu dengan senter di tangannya. Sampai ia berhenti di titik dekat pintu yang terkunci. Dengan mulut gemetar, Pak Anto berteriak, manakala yang dia lihat rupanya adalah wanita buruk rupa yang cacat, menatap dengan wajah tertawa cekikikan. Besoknya, Pak Anto tidak masuk kerja karena sakit. Diceritakanlah cerita itu kepada rekannya. Anehnya, temannya justru bertanya, "Istrimu apalagi hamil?" Kaget, Pak Anto tidak tahu apa yang diucapkan temannya. Tapi memang beberapa hari ini istrinya mengaku mual dan sakit. Rupanya benar apa yang dikatakan rekannya, bahwa istrinya Pak Anto hamil. Disinilah kejadian menakutkan itu dimulai. Setelah tahu istri Pak Anto hamil, rekan Pak Anto tiba-tiba menyarankan bahwa istrinya harus dipingit bila sudah menginjak kehamilan ke-7 bulan. Ditanya kenapa harus dipingit, rekannya menjawab, "Istrimu sudah ditarget." "Siapa yang narget?" tanya Pak Anto. "Wanita berkaki kuda." Jadi, suara kemersak yang selalu didengar Pak Anto adalah pertanda bahwa makhluk itu tidak pernah jauh dari Pak Anto. Yang lebih mengerikan lagi, sekarang pun wanita itu ada di dekat Pak Anto. Cerita yang akan aku ceritakan kali ini adalah pengalaman Pak Anto yang memang tanpa sengaja berurusan dengan makhluk ini. Dan cerita ini adalah salah satu cerita yang paling terkenal di kalangan anak-anak desa kami. Mungkin sebagai warning agar kami tidak mendekati tempat itu. Aku sendiri pertama kali mendengar cerita ini dari Pak Lekku yang kebetulan dulu sebelum pabrik ini tutup, beliau bekerja di sana. Karena rumah kediaman keluarga besarku dekat dengan pabrik gula ini sehingga masyarakatnya mendapat hak khusus untuk bekerja di pabrik ini. Sosok ini adalah salah satu sosok kuno, alias penunggu tetap jauh sebelum pabrik ini dibangun. Mungkin seumuran dengan Grandong yang sebelumnya aku ceritakan. Pak Anto mungkin bukan tipikal orang yang percaya dengan hal-hal mistis. Untuk tebakan teman beliau yang mengatakan hubungan antara fenomena yang Pak Anto alami dan istrinya, ia hanya menganggap semua itu kebetulan semata, tanpa ada campur tangan gaib. Masalahnya adalah, semenjak kejadian itu, ada yang aneh di kediaman Pak Anto. Hanya saja, cuma Pak Anto saja yang tidak menyadari hal itu, melainkan anggota keluarganya. Pak Anto adalah pendatang. Beliau jauh dari daerah tempatnya berada. Ia jauh dari mana-mana, sehingga tidak tahu menahu asal-usul dari sosok wanita berkaki kuda cacat ini, yang rupanya sudah lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Ada 3 hal yang bisa diketahui kedatangannya, dan biasanya memiliki perbedaan dari setiap yang berhubungan dengan makhluk ini. Tapi kali ini, aku ceritakan terlebih dahulu apa 3 hal yang bisa diketahui tentang makhluk ini. Bila mendengar suara kaki atau sesuatu diseret, biasanya ada ranting atau daun yang tergesek. Banyak orang seringkali mendengar suara ini di sekitaran kuburan jaran. Bila sudah mendengarnya, itu artinya ia sudah berada di sekitar si pendengar. Selain suara terseret diikuti suara menangis. Biasanya suaranya halus dan bernada sangat pedih. Siapapun yang mendengarnya seharusnya lari karena mendengar suara tangisan di tanah lapang kosong
memang mengundang rasa penasaran. Terakhir, akan aku ceritakan di cerita ini. Panggil saja Bu Santi, istri dari Pak Anto. Semenjak Pak Anto diterima bekerja di pabrik gula, beliau menurut saja dan ikut mendampingi suaminya, termasuk harus tinggal di sebuah rumah kontrak yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pabrik gula, tepat di samping kebun pisang. Seminggu yang lalu, badannya tidak enak, mual terus-menerus dan mengeluh sudah menjadi kesehariannya, di tengah harus mengurus anak semata wayangnya buah kasih dari pernikahannya dengan Pak Anto. Namun, kaget muncul saat Pak Anto tiba-tiba menyuruhnya memeriksa apakah dirinya hamil lagi. Rupanya benar. Bu Santi kaget. Tidak terpikirkan untuk mendapatkan momongan lagi, di mana anaknya, Safaat, masih berusia belum genap 4 tahun. Seharusnya 5 tahun. Itu adalah rencana ideal beliau bersama suaminya Pak Anto. Namun Tuhan memberikan kepercayaan lebih cepat dari yang ia duga. Bu Santi bingung, dari mana Pak Anto bisa tahu akan hal itu. Diceritakanlah semuanya. Firasat buruk, itu yang Bu Santi pikirkan saat mendengar itu. Kenapa? Rupanya Bu Santi berbeda dengan Pak Anto. Bila Pak Anto adalah orang yang lebih percaya pada agama yang ia pegang, Bu Santi sebaliknya. Ia segera menghubungi bapaknya. Rupanya benar, ada yang mengincar beliau. Dari semua kejadian aneh yang akan mereka alami, tidak ada yang lebih aneh dari anaknya Safaat. Kenapa? Semenjak semua ini terjadi, Safaat lebih banyak diam. Jarang sekali bicara dan ia terkadang memandang tembok kosong. Bu Santi tahu makhluk itu sekarang ada di rumahnya. Setiap hari, tidak lelah Bu Santi membujuk Pak Anto untuk resign dan kembali ke tempat asalnya. Tidak ada tempat yang lebih baik bila bukan berlindung pada keluarga. Toh, makhluk ini tidak ada yang tahu akal bulus apa yang ia rencanakan. Seperti orang kolot, Pak Anto menolak. Suatu malam, ketika Pak Anto mendapatkan tugas shift malam, Bu Santi terbangun mendengar suara gemeradak di dapur beliau. Mencoba mengabaikannya, namun perasaannya semakin tidak enak. Sampai ia sadar, Safaat tidak ada di sampingnya. Apa yang dilakukan anak itu selarut ini? Rumah kontrakannya tidak besar. Hanya ada 2 kamar dengan 2 ruangan untuk dapur dan ruang tamu. Ketika malam, gelap semua. Membuka pintu kamar, Bu Santi langsung menuju ke sumber suara. Dinyalakan saklar lampu, lampu menyala. Pencahayaannya 5 watt tidak membantu banyak. Terlihat banyak mangkok plastik tergeletak di lantai ubin. Tidak ada orang. Tidak ada Safaat anaknya. Hanya angin yang mungkin menerbangkan mangkok plastik di rak piringnya. Lalu kemana Safaat berada? Di sanalah ia mendengar suara wanita menangis. Rumah kontrakannya cukup jauh dari para tetangga. Maka mana mungkin ada tetangga yang mau jauh-jauh hanya untuk menangis tengah malam seperti ini. Namun rasa penasaran dan buah kekhawatiran mengalahkan segalanya. Anaknya tidak ada, maka ia harus pergi memeriksanya. Suaranya berasal dari luar rumah, mungkin tepat di samping tembok rumahnya. Maka kunci rumahlah yang Bu Santi butuhkan saat ini. Tidak lupa, mulutnya berujar meminta pertolongan. Benar dugaannya. Sosok wanita meringkuk dalam gelaplah yang ia lihat. Dengan mulut berucap doa, Bu Santi bertanya dengan bahasa Jawa Timuran kental. Bertanya, apa gerangan yang membuat makhluk ini bertamu di rumahnya? Tahu jawaban apa yang Bu Santi dapat? Suara
tangisan pilu. Mendadak sunyi senyap berganti jadi suara cekikikan yang menakutkan. Ia tidak menampakkan wujudnya, tidak juga memberikan jawaban. Hanya suara tertawa yang terdengar seperti melecehkan lantunan doa yang Bu Santi panjatkan. Ketika hal gaib tidak bisa diusir dengan doa, tidak salah lagi. Tujuannya tentu apalagi bila bukan untuk mencelakai. Ia kembali ke kamar dan menemukan anaknya sudah ada di atas ranjang, duduk menunggu Bu Santi menceritakan makhluk apa yang selalu datang bertamu di rumahnya. Diceritakan pula bahwa sejak tadi ia meringkuk di kolong ranjang, takut karena makhluk itu berdiri di atas ibunya yang tengah tertidur lelap. Pernah Bu Santi tidur, dan di kakinya ia merasa ada yang menyentuhnya. Semakin lama sentuhan itu semakin terasa seperti pijatan. Takut, tentu saja, karena Bu Santi melihat tidak ada orang selain dirinya yang ada di dalam kamar. Bu Santi berteriak, sembari membaca ayat kursi. Keras sekali, teriakan Bu Santi sampai lebih terdengar seperti berkelakar. Hanya Safaat, anaknya, yang berdiri di ujung kamar, melihatnya dengan wajah ketakutan. Teriakan Bu Santi yang sembari membaca ayat kursi rupanya tidak mengusir makhluk jahil itu, malah semakin menjadi. Semua teror yang dialami Bu Santi membuatnya semakin kurus di tengah kehamilannya. Sampai akhirnya Pak Anto merasa bahwa apa yang dikatakan Bu Santi tentang tamu tidak diundang membuatnya berpikir ulang. Ditanyakanlah sama temannya yang saat itu tengah bekerja. Temannya mengantarkan Pak Anto ke temannya yang lain yang kebetulan menjadi mandor. Diceritakan semuanya, dan mereka pun berangkat ke rumah Pak Anto. Wajah mandor Pak Anto cuma tersenyum kecut sambil memandang terus ke kamar Pak Anto. "Oh alah toh, kok baru cerita?" Setelah ngobrol ngalor ngidul, mandor Pak Anto memberi 2 butir telur, 1 telur ayam cemani, 1 lagi telur bebek. Disuruh meletakkan di almari. Tanpa banyak bertanya, Pak Anto nurut. Tapi Safaat, anak Pak Anto, mengatakan, "Momok marah." Safaat terus mengatakan itu. Tidak ada yang tahu apa itu momok sampai malam itu. Sejak sore hari, Bu Santi sudah muntah berkali-kali. Aroma kamar tempat tidur mereka tercium bau anyir seperti telur busuk. Pak Anto akhirnya menggelar tikar di ruang tamu dan malam itu mereka habiskan di sana. Dari arah kamar, berkali-kali Pak Anto merasa sedang diawasi. Padahal pintu kamar dikunci, namun sudut matanya seperti melihat pintu sedikit terbuka. Dan wajah yang pernah ia lihat seperti tengah mengintip. Anaknya, Safaat, hanya diam. Beberapa kali bergumam, "Momok marah," seperti siang tadi. Tapi tiap ditanya momok siapa, Safaat tidak menjawab. Pak Anto tidur, begitu juga Bu Santi. Dan Safaat masih terjaga, menggoyang badan Pak Anto yang kemudian kaget melihat Bu Santi muntah-muntah lagi. Kali ini parah sekali. Yang dimuntahkan Bu Santi seperti isi telur, baunya busuk. Besoknya, mandor Pak Anto mengecek isi telur yang ditinggal di almari. Telur bebeknya masih seperti sedia kala, tapi telur ayam cemaninya pecah. Di dalamnya ada anak ayam yang masih berurat, mati. Pak Mandor melihat Bu Santi. "Anak di dalam kandunganmu, rupanya yang ditunggu." Mandor Pak Anto pergi setelah memberitahu bahwa mereka harus memelihara ayam kampung. Tidak hanya itu saja, Pak Mandor juga menunjuk samping kamar Pak Anto agar kandang ayamnya dibangun di sana. Rupanya ada maksud tersembunyi, alasan kenapa Mandor Pak Anto melakukan itu. Pertama kali memelihara ayam itu Pak Anto masih tidak tahu alasannya.
Bahkan mandor Pak Anto tidak memberitahu alasannya kenapa harus ayam kampung. Setiap malam, Pak Anto dan Bu Santi merasa terganggu dengan suara-suara ayam itu yang katanya tidak pernah diam. Keluhan ini sering diceritakan Pak Anto ke mandornya, tapi si bapak mandor hanya bilang, "Bagus," tanpa mengatakan apapun lagi. Tapi malam itu berbeda. Tidak terdengar sedikit pun suara ayam dari arah kandang di samping kamar Pak Anto. Hal ini membuat Pak Anto sekeluarga curiga. Kejadian ini terjadi berbulan-bulan setelah pertemuan terakhir dengan Pak Mandor. Jadi tentu saja malam yang biasanya berisik dengan suara ayam yang mengusik tiba-tiba menjadi malam yang sunyi senyap. Seperti semua suara ditelan hilang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah Bu Santi sedang hamil besar. Ia hanya duduk di dalam kamar memeluk Safaat yang sedari tadi menutup mata. Ketakutan, entah apa yang membuatnya takut. Pak Anto bergegas membawa celurit lengkap dengan senter di tangannya. Ada kekhawatiran di setiap langkahnya. Sebenarnya Pak Anto ragu, namun kesunyian itu membuatnya khawatir, perasaannya seperti tidak enak sekali. Keinginan untuk menghubungi Pak Mandor juga terkendala, karena waktu itu yang punya telepon rumah hanya orang-orang yang berduit. Benar saja, baru melihat dari jauh ada yang ganjil. Lampu petromak yang diletakkan di luar kandang mati, dan pintu kandang yang terbuat dari kayu terbuka lebar. Dari arah dalam terdengar suara mengeram seperti suara seseorang. Pak Anto yang mematung di luar pintu merinding. Yang namanya nekat kadang membuat Pak Anto akhirnya memaksa untuk melihat apa yang terjadi dengan ayam-ayam yang ia pelihara. Sampai di daun pintu, Pak Anto kaget dan akhirnya tahu alasan kenapa ayam-ayamnya tidak bersuara sedikit pun. Alasannya karena semua ayamnya mati. Ayamnya benar-benar mati. Satu pun tidak ada yang hidup, dan bila dilihat lebih teliti, alasan ayamnya mati tidak diketahui. Bahkan sampai saat ini. Belum selesai memeriksa, teriakan istri Pak Anto membuat Pak Anto terkejut dan langsung lari masuk ke rumah. Begitu masuk ke kamar, kaget Pak Anto melihat Safaat duduk tepat di depan pintu kamar. Matanya kosong, di tangannya ada ayam mati. Entah dari mana Safaat dapat ayam itu. Tapi yang membuat ngeri bukan Safaat yang bermain ayam mati, tapi posisi Bu Santi di atas kasur. Jadi, Bu Santi menahan badannya yang hamil besar dengan posisi badan terlentang, di mana kedua kaki dan kedua tangannya menggelinjang lurus mirip laba-laba. Wajah Bu Santi antara panik dan ketakutan setengah mati, seperti ada yang menarik perutnya ke atas. Yang dilakukan Pak Anto pertama, apalagi kalau tidak mencoba menarik Bu Santi. Tapi Bu Santi berteriak-teriak bilang sakit, dan benar saja, dari kakinya keluar darah. Masalahnya, warna darahnya bukan merah lagi, tapi merah kehitaman. Bu Santi masih berteriak. Makin lama teriakannya makin keras. Sambil menarik Bu Santi, Pak Anto juga bilang, "Tolong lepaskan istri saya." Diikuti bacaan ayat kursi yang Pak Anto hafal di luar kepala. Masalahnya, jangankan buat melepaskan Bu Santi, malah Pak Anto diketawain. Safaat menertawakan Pak Anto. Malam itu benar-benar malam yang gila. Sambil tertawa, Safaat juga bilang, "Adik di bawah momok," berulang-ulang dengan tepuk tangan. Tarik-menarik antara Bu Santi dan Pak Anto berjalan cukup lama. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Hampir. Kondisi malam itu benar-benar bikin Pak Anto ngeri ketakutan. Terakhir, Bu Santi berteriak lama sekali, kemudian jatuh ambruk. Selesai. Belum. Bu Santi bangun dan melotot melihat Pak Anto.
Kondisinya masih sama, perutnya besar. Sambil tertawa, Bu Santi dan Safaat saling memeluk melotot melihat Pak Anto. Yang paling membuat cerita ini sampai tersebar luas adalah apa yang dilakukan Bu Santi berikutnya. Darah yang keluar dari, mohon maaf, kemaluannya, diraup sama tangannya dan dijilati. Setelah itu, Pak Anto baru meminta tolong sama warga. Warga sampai mengumandangkan azan malam-malam. Tapi apa? Bu Santi tertawa semakin keras sambil tetap melakukan hal itu. Atas inisiatif warga, akhirnya kedua tangan dan kakinya diikat sampai Pak Mandor muncul. Pak Mandor kaget bukan main. Yang pertama beliau lakukan menyuruh semua warga mengumpulkan ayam yang mati. Disuruh menyembelih saat itu juga, darahnya dimasukkan dalam gelas. Safaat langsung wajahnya diurap dengan darah itu. Sedangkan Bu Santi digelonggong tepat di mulutnya. Selesai? Belum. Itu darah disemburkan kemana-mana. Sambil tertawa dia bilang janin di dalam perut itu sudah mati. Mati. Pak Anto langsung mengamuk. Sambil mengambil celurit, warga menahan Pak Anto. Di tengah kacauan itu, Mandor itu cuma bilang, "Oh, sudah waktunya." Beliau menyuruh warga memanggil bidan desa. Katanya malam itu anak di dalam perut itu akan lahir. Pak Anto jadi bingung, siapa yang harus dipercayai. Sambil tetap tertawa, Bu Santi masih digelonggong. Bidan desanya datang sambil takut beliau mendekat. Warga juga heran, orang kesurupan malah disuruh melahirkan. Yang selanjutnya dilakukan Pak Mandor menekan lehernya. Seketika, wajah Bu Santi yang melotot tiba-tiba berteriak kesakitan. Bidannya juga bingung sambil memberi arahan. Sambil meracau lama, akhirnya kepala si jabang bayi keluar dan waktu itu benar-benar tidak masuk akal. Bidannya sampai bilang, bila pertama kali melihat kejadian seperti ini. Setelah itu, Mandornya minta ari-ari si jabang bayi, kemudian membungkusnya dengan kain kafan. Kain kafan berisi ari-ari itu dibawa kembali ke pabrik. Di sana ari-ari itu dikuburkan. Setelah dikuburkan, Bu Santi kembali sadar. Beliau ditanya apa yang sudah dilihat oleh Mandor Pak Anto, diceritakanlah semuanya. Kalau dia melihat wanita setengah kuda. Wanita itu meminta sesuatu ke Bu Santi, tapi Bu Santi tidak mau. Setelah itu, wanita itu mengejar Bu Santi. Lama sekali, dan tidak berakhir di situ sampai ia mendengar suara Safaat yang menangis. Ketika didekati, ternyata itu bukan Safaat tapi sosok kecil yang buruk rupa. Sosok kecil ini yang kemudian merangkak ke punggung Bu Santi. Pak Mandor hanya mengangguk. Setelah itu, baru ketika Bu Santi sudah meneguk air, Pak Mandor cerita kalau makhluk yang baru saja bertamu, atau kata orang Jawa Dayoh itu, memang meminta kepada keluarga ini. Sialnya, sebagai tuan rumah, memang harus membaikkan tamu. Tapi yang diminta juga tidak kira-kira, yaitu ari-ari jabang bayi itu. Bu Santi dan Pak Anto masih bingung. Bayangkan apa yang terjadi bila ari-ari itu putus di dalam perutmu. Pak Anto dan Bu Santi mengangguk. Lantas, apa hubungannya dengan ayam? Pak Mandor pun bercerita alasan kenapa dia menyuruh Pak Anto memelihara ayam di samping kamar, agar makhluk itu tidak berdiam di dalam kamar Pak Anto, alias Buddha takut sama suara ayam. Kemudian, kenapa ayamnya mati? Pak Mandor hanya melirik Safaat yang tengah tertidur. Jangan dimarahi, anakmu istimewa. Bocah yang kamu temuilah yang membisiki anakmu. Safaat takut kalau punya adik. Biasa, ketakutan yang biasa dimiliki anak pertama.
Pak Mandor pun mengatakannya, ayam-ayam itu mati karena diracun oleh Safaat. Setelah malam itu, akhirnya Pak Anto dipindah bagian, tidak lagi berada di zona barat. Cerita ini sampai terkenal di kalangan anak-anak yang ayah atau saudaranya bekerja di pabrik ini. Dan tempat itu tidak lagi boleh dilewati. Sayangnya, tempat itu ikut menjadi bagian pembangunan perumahan baru. Nanti, di bagian akhir akan aku ceritakan tuntas.